Pernahkah kau membayangkan bahwa sosok yang selama ini dikenal sebagai pelawak dalam pewayangan dengan tubuh gemuk dan wajah lucu sebenarnya adalah makhluk tertua yang pernah ada di muka bumi? Dialah Kiai Semar, penjaga rahasia antara langit dan bumi. Tapi siapa dia sebenarnya? Mengapa para dewa sendiri menundukkan kepala di hadapannya? Dan mengapa manusia tak pernah benar-benar mengenalnya? Ada yang bilang, Semar bukan manusia, bukan pula dewa, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua. Roh pertama yang turun sebelum cahaya diciptakan. Dan ketika dunia kehilangan nurani, tawa Semar akan menjadi tanda bahwa keseimbangan sedang diuji. Namun, apa yang membuat sosok ini disembunyikan di balik topeng lelucon dan kesederhanaan? Apakah mungkin Kiai Semar adalah wajah lain dari kebenaran yang tak ingin diungkap langit? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Di masa ketika langit masih dekat dengan bumi, sebelum manusia mengenal waktu, ada sebuah kisah yang hanya dibisikkan oleh para penjaga alam. Mereka menyebutnya masa antara dua cahaya, ketika terang belum sepenuhnya menjadi siang, dan gelap belum sepenuhnya menjadi malam. Dari celah waktu itulah sebuah suara muncul, lembut namun mengguncang semesta. Suara itu bukan doa, bukan perintah, melainkan tawa pertama yang menggetarkan langit. Dan dari tawa itulah lahir sosok yang kelak dikenal dengan nama Kiai Semar. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Para dewa sendiri tak dapat menelusuri jejaknya. Ia muncul begitu saja di tengah kahyangan, dengan tubuh gemuk, wajah sederhana, dan mata yang seolah memantulkan seluruh rahasia alam. Ketika para dewa menatapnya, sebagian merasa iba, sebagian lagi takut, dan sisanya merasa malu, seakan sedang dilihat oleh cermin nurani mereka sendiri. Semar tidak berbicara tentang asal-usulnya. Ia hanya tersenyum, membungkuk sopan, dan menyebut dirinya Abdi. Tapi setiap kali ia berjalan, angin berhenti, bunga menunduk, dan cahaya berubah arah mengikutinya. Ia tampak rendah, tapi keberadaannya memancarkan kekuatan yang bahkan para dewa pun tak mampu menandingi. Karena di balik tubuhnya yang sederhana, tersembunyi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Sebuah keseimbangan antara langit dan bumi. Kisah tentang kemunculannya menyebar cepat di kahyangan. Ada yang menyebut Semar sebagai utusan dari kekosongan. Ada pula yang percaya ia adalah bayangan dari Tuhan yang memutuskan turun ke dunia. Tetapi yang paling menakutkan bagi para dewa adalah satu hal. Semar tidak memiliki asal, tidak tercatat dalam kitab langit manapun, tidak disebut dalam doa, dan tidak pula lahir dari unsur apapun yang dikenal semesta. Ia hanyalah ada. Suatu hari, di hadapan singgasana cahaya, para dewa berkumpul. Dewa Guru bertanya, "Siapa engkau sebenarnya, wahai makhluk yang tidak tercatat di langit?" Semar menatap lembut dan menjawab dengan suara yang menenangkan, "Aku hanyalah pantulan dari kesedihan dan harapan dunia. Bila cahaya menjadi terlalu sombong, aku akan membuatnya tertawa. Bila kegelapan menjadi terlalu kuat, aku akan membuatnya malu." Jawaban itu membuat langit hening. Tak ada yang berani berbicara setelahnya. Sebab di balik kata-kata sederhana itu, mereka merasakan kebenaran yang menembus batas kekuasaan. Dan malam itu, ketika bintang-bintang berhenti berputar untuk sesaat, dunia menyadari ada sesuatu yang baru telah hadir, sesuatu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tatanan para dewa. Sejak saat itu, Semar menjadi tanda bahwa dunia akan terus dijaga, bukan oleh kekuatan, tetapi oleh keseimbangan. Dan di masa depan, ketika manusia lahir dan mulai membangun dunianya sendiri, sosok ini akan turun, menyamar di antara mereka, membawa tawa yang bisa menyembuhkan luka, dan mengingatkan bahwa kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Namun tidak semua dewa senang dengan kehadirannya. Di balik keheningan kahyangan, bisik-bisik iri mulai terdengar. Sebab mereka tahu, bila makhluk seperti Semar ada di dunia, maka kebenaran langit tidak lagi mutlak. Dan itulah awal dari kisah panjang tentang Kiai Semar.
sang penjaga nurani semesta. Langit malam itu tampak berbeda. Bintang-bintang bergetar seperti menahan rahasia besar yang hendak dibuka. Di kahyangan, para dewa berkumpul dalam lingkaran cahaya. Wajah mereka tegang, mata mereka memancarkan kegelisahan. Di tengah lingkaran itu, berdirilah sosok yang tak asing lagi. Semar dengan senyum lembut yang tak pernah pudar. Namun kali ini ia tidak datang sebagai abdi, ia datang sebagai pesan. Dewa Guru membuka sidang dengan suara yang bergetar. Langit dan bumi mulai tidak seimbang. Kesombongan manusia telah tumbuh sebelum waktunya, dan para dewa mulai lupa akan tugasnya. Maka dari itu, harus ada yang turun untuk menjaga keseimbangan dunia. Ucapan itu disambut angin kencang dan cahaya berputar di sekitar singgasana cahaya. Semua dewa menunduk. Mereka tahu, perintah dari atas langit bukan sekadar keputusan biasa, tetapi siapa yang akan turun? Siapa yang mampu menahan kekacauan antara dunia fana dan kahyangan? Salah satu dewa petir maju dengan gagah. Biarkan aku yang turun. Aku akan menghancurkan kesombongan manusia dan menegakkan kembali keadilan langit. Namun sebelum suara itu menghilang, Semar menatapnya lembut. Ia hanya berkata pelan, "Bumi tidak membutuhkan amarah, wahai sahabat. Ia butuh pengingat, bukan penghukum." Ucapan itu membuat ruangan seolah berhenti bernapas. Bahkan dewa-dewa yang paling kuat pun kehilangan kata. Sebab, di balik kalimatnya yang sederhana, tersimpan makna yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah melihat sisi gelap dirinya sendiri. Dewa Guru menatap Semar lama, seakan mencoba membaca sesuatu di balik wajah sederhana itu. "Apakah engkau yang akan turun, Semar?" Semar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan membungkuk dalam. Angin berubah menjadi lembut dan dari langit turun cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Suara halus terdengar dari segala arah, seperti nyanyian yang tidak memiliki bahasa. Itu bukan pujian, bukan doa, melainkan perpisahan. Dalam cahaya itu Semar berkata dengan suara rendah namun jelas, "Aku tidak turun untuk memerintah, bukan pula untuk menundukkan. Aku hanya akan mengingatkan mereka tentang asalnya." Dan ketika kata terakhir itu terucap, tubuhnya perlahan memudar. Jubah putihnya berubah menjadi abu-abu. Wajahnya diselimuti cahaya lembut, dan dalam sekejap, ia lenyap dari hadapan para dewa. Langit berguncang sesaat, lalu tenang. Namun bumi merasakannya. Di sebuah lembah sunyi di tanah Jawa, angin berputar membentuk pusaran. Dari dalam pusaran itu muncul sosok manusia bertubuh gemuk dengan mata lembut dan wajah yang menenangkan. Ia tidak mengenakan mahkota, tidak pula membawa senjata. Ia hanya membawa senyum dan kesunyian. Burung-burung berhenti berkicau, pepohonan menunduk, dan tanah menjadi hangat di bawah telapak kakinya. Ia melangkah perlahan, menatap langit seolah masih bisa melihat cahaya yang ditinggalkannya di atas sana. Dan di saat itulah bumi menyambutnya, bukan sebagai dewa, bukan pula manusia, melainkan sebagai penjaga yang disebut dengan penuh hormat, Sang Pamomong. Namun langit belum sepenuhnya tenang. Di balik kahyangan, beberapa dewa masih menatap ke arah bumi dengan ragu. Mereka tahu, turunnya Semar bukan sekadar misi menjaga keseimbangan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dimulai. Sesuatu yang bisa mengubah nasib para dewa sendiri. Tanah Jawa pada masa itu masih berupa hamparan luas yang belum bernama. Hutan-hutan menjulang, sungai mengalir seperti urat nadi dunia, dan angin membawa nyanyian yang hanya dimengerti oleh pohon dan batu. Di tengah kesunyian itu, sebuah cahaya turun perlahan dari langit. Bukan seperti petir yang memecah langit, melainkan lembut seperti embun yang jatuh dari surga. Cahaya itu menembus awan, menari di antara kabut, lalu menyentuh bumi dengan kedamaian yang membuat waktu seolah berhenti. Dari dalam cahaya itulah, Semar menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Tubuhnya sederhana, wajahnya bundar, kulitnya gelap seperti tanah basah, dan matanya menyimpan cahaya kecil yang seolah mengenal segalanya. Ia mengenakan kain abu-abu kusam, tanpa mahkota atau jubah kebesaran.
Tak ada yang menunjukkan bahwa dirinya pernah berdiri di antara para dewa. Namun, dari tatapan matanya, setiap makhluk yang melihatnya tahu, sosok ini bukan manusia biasa. Ia adalah sesuatu yang lebih tua dari pepohonan, lebih tenang dari gunung, dan lebih dalam dari laut. Ketika ia menapakkan kaki di tanah, bumi bergetar pelan, bukan karena takut, melainkan karena menyambut. Awan membentuk pusaran di atas kepalanya, burung-burung terbang mengitari, dan suara gemericik air mengiringi langkahnya. Ia berjalan tanpa arah, tapi setiap langkahnya membawa ketenangan. Ia seperti tahu kemana harus pergi, bukan karena diberi petunjuk, melainkan karena bumi sendiri menuntunnya. Di sebuah desa kecil yang dihuni manusia pertama, ia berhenti. Penduduk desa memandangnya dengan heran. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti dia. Wajahnya menenangkan, tapi suaranya membuat dada bergetar. Seorang lelaki tua memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang asing yang datang dari cahaya?" Semar tersenyum, lalu menjawab pelan, "Aku hanyalah penjaga. Bukan untuk mengatur, tapi untuk mengingatkan." Kalimat itu tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia, namun entah mengapa mereka merasa damai. Sejak hari itu, Semar tinggal di antara mereka. Ia membantu di ladang, menimba air, dan menasihati mereka tanpa pernah meninggi. Tapi setiap kali malam datang, ketika semua manusia tertidur, ia menatap langit dengan mata basah. Dalam diam, ia berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Mungkin kepada para dewa yang kini jauh di atas sana, atau kepada cahaya yang pernah menjadi rumahnya. Hari-hari berlalu, dan manusia mulai menyadari keanehan di sekeliling Semar. Di tempat ia berjalan, tanah menjadi subur. Di saat ia tertawa, hujan turun dengan lembut. Bahkan ketika ia menatap anak kecil yang menangis, air mata anak itu berubah menjadi tawa. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka semua tahu satu hal. Sosok itu membawa berkah yang tak bisa dijelaskan. Namun kabar tentang manusia bercahaya ini mulai menyebar ke penjuru negeri. Para resi dan pertapa mulai membicarakannya, dan di langit yang jauh, para dewa kembali menatap ke bawah dengan tatapan cemas. Sebab mereka tahu, jika Semar benar-benar telah turun dan menyatu dengan manusia, maka garis antara langit dan bumi telah mulai memudar. Dan dari situlah awal mula perubahan besar itu dimulai. Ketika cahaya langit memilih tinggal di tubuh manusia, dan dunia tak lagi bisa membedakan mana yang suci dan mana yang sederhana. Karena sejak saat itu, kesucian telah memakai wajah rakyat biasa. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa tempat Semar menetap. Ia hidup seperti manusia biasa, membantu para petani, mengajarkan anak-anak tentang kesabaran, dan menenangkan orang-orang yang sedang berselisih. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, karena Semar tidak pernah membicarakan masa lalunya. Tapi semakin lama ia tinggal, semakin banyak kejadian aneh yang membuat orang mulai berbisik di belakang punggungnya. Suatu pagi, tanah yang gersang di ladang berubah menjadi hijau hanya semalam setelah Semar melangkah di atasnya. Pohon yang hampir mati kembali berbuah lebat. Bahkan seekor sapi yang sakit parah tiba-tiba sembuh setelah disentuh olehnya. Orang-orang menganggapnya mukjizat, tapi Semar hanya tertawa kecil dan berkata, "Bukan aku yang menyembuhkan, tapi bumi yang mendengar doa kalian." Kabar itu menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang datang membawa harapan dan permohonan, memohon kesembuhan, hujan, atau kedamaian. Setiap kali mereka datang, Semar hanya mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum. Kadang ia memberi nasihat sederhana, kadang ia hanya diam. Namun anehnya setelah mereka pulang, semua keluh kesah itu sirna begitu saja. Entah bagaimana caranya. Namun keanehan tidak hanya terjadi pada manusia. Para pendeta mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang lelaki bertubuh gemuk berdiri di antara dua dunia. Separuh tubuhnya bercahaya, separuh lainnya gelap. Dari bibirnya keluar tawa yang menggema hingga ke kahyangan.
Mimpi itu membuat mereka gelisah, sebab mereka tahu, tawa semacam itu bukan tawa biasa. Itu adalah gema dari kekuatan purba yang mampu menyeimbangkan hidup dan mati. Suatu malam, seorang resi tua bernama Begawan Wilangon datang menemuinya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Semar yang sedang duduk menatap bintang. "Wahai orang bijak," kata sang resi, "aku telah melihat tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Tanah tunduk padamu, air mengalir mengikuti kakimu, dan langit seolah berbicara lewat tawamu. Siapakah engkau sebenarnya?" Semar menatap resi itu dengan lembut. Tatapannya seperti menembus waktu. "Aku hanyalah penjaga," katanya pelan. "Penjaga agar manusia tak lupa bahwa mereka berasal dari tanah, bukan dari langit." Resi Wilangon terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi maknanya menusuk ke dalam kalbu. Ia tahu, kalimat seperti itu hanya bisa diucapkan oleh makhluk yang memahami keseimbangan semesta. Setelah malam itu, mimpi aneh makin sering datang kepada banyak orang. Mereka melihat api dan air menari bersama, gunung menunduk, dan angin berputar membentuk wajah tersenyum. Orang-orang menyadari bahwa dunia sedang berubah, dan sosok di tengahnya adalah Semar. Tapi tak semua melihatnya sebagai pertanda baik. Sebagian mulai takut. Mereka berbisik bahwa Semar mungkin bukan manusia suci, melainkan roh tua yang menyamar, membawa kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Dan di langit yang jauh, para dewa mulai resah. Mereka melihat tanda-tanda yang sama. Setiap tawa Semar, setiap langkahnya, setiap perubahan kecil di bumi adalah isyarat bahwa batas antara langit dan dunia fana mulai retak. Dalam kebijaksanaannya, Dewa Guru hanya berkata, "Jika keseimbangan dunia berubah karena tawa seorang manusia, maka mungkin tawa itu bukan milik manusia." Di bumi, Semar duduk sendirian di tepi sungai. Ia menatap air yang memantulkan wajahnya, wajah yang sederhana, namun di dalam pantulannya, seolah ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ia tersenyum pelan dan berbisik, "Langit sudah mulai bertanya-tanya, tapi belum waktunya mereka tahu siapa aku sebenarnya." Malam itu, langit Jawa berwarna ungu pucat. Angin berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di bawah sinar bulan, Semar duduk bersila di tengah padang. Matanya memandang jauh ke arah cakrawala. Tak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Namun di balik senyum tenangnya, ada sesuatu yang perlahan terungkap. Sebuah ingatan lama yang tidak seharusnya dimiliki manusia manapun. Di desa yang sama, Begawan Wilangon, sang resi tua, belum bisa tidur. Sejak pertemuannya dengan Semar, pikirannya terus diguncang oleh pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Ia mencoba mencari jawaban melalui tapa dan semedi. Dalam kesunyian itu, matanya menatap ke dalam cahaya batin. Ia berharap mendapat petunjuk dari para dewa. Tapi yang datang bukan dewa, melainkan bayangan Semar. Dalam penglihatannya, Begawan melihat Semar berdiri di tempat yang tak terjangkau waktu. Di sekelilingnya tak ada langit, tak ada bumi, hanya kehampaan yang berputar. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara, "Aku ada sebelum nama diciptakan. Aku melihat para dewa lahir dari cahaya yang belum sempurna." Begawan tersentak. Ia tahu tak mungkin seorang manusia mengucapkan kalimat seperti itu, karena kalimat itu berasal dari sumber awal penciptaan. Keesokan paginya, Begawan mencari Semar di tepi sungai. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata, "Ampunilah keberanianku, wahai sang pamomong, tapi katakanlah padaku, apakah benar engkau sudah ada sebelum para dewa dilahirkan?" Semar menatapnya lama, lalu tersenyum tanpa menjawab. Angin tiba-tiba berhenti berembus, air sungai membeku sesaat, dan dunia terasa hening. Dalam keheningan itu, suara Semar terdengar pelan namun dalam. "Apakah umur ditentukan oleh waktu, wahai resi, ataukah oleh kesadaran?" Begawan tidak mampu menjawab. Ia hanya menatap tanah, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan sekadar makhluk bijak, melainkan entitas yang melampaui pengertian kehidupan itu sendiri. Semar kemudian berdiri dan melangkah pergi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di tanah,
yang kemudian hilang perlahan seperti debu yang ditiup angin. Setelah peristiwa itu, Begawan Wilangon memutuskan untuk berkelana dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Ia memperingatkan para raja dan pendeta. Telah turun ke bumi sosok yang lebih tua dari para dewa. Ia tidak datang membawa kekuasaan, tapi membawa cermin bagi hati manusia. Namun sebagian besar menertawakannya. Mereka menganggapnya telah kehilangan akal karena terlalu lama bertapa. Sementara itu, Semar terus hidup seperti biasa. Ia tidak pernah menyebut dirinya suci atau agung. Ia tetap bekerja, tetap menolong, tetap tertawa. Namun di balik tawanya, tersimpan kesedihan yang tak seorang pun bisa pahami. Kesedihan dari makhluk yang telah melihat seluruh siklus dunia berulang-ulang, tanpa pernah benar-benar terlibat di dalamnya. Pada malam berikutnya, kilat menyambar langit, dan suara petir menggema dari arah kahyangan. Para dewa mulai gelisah. Dewa Guru berkata dengan nada berat, "Keseimbangan telah bergeser. Ada sesuatu di bumi yang tidak bisa kita kendalikan." Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah langit, para dewa menyadari bahwa mungkin ada makhluk yang lebih tua dari mereka. Di bawah sana, di bumi yang tenang, Semar menatap ke atas tersenyum samar dan berbisik. Langit mulai mengingat, tapi belum siap menerima kebenaran. Waktu berjalan, dan manusia mulai berkembang. Desa-desa tumbuh menjadi kerajaan kecil, dan di antara mereka mulai muncul ambisi, iri, serta keinginan untuk berkuasa. Damai yang dulu menyelimuti tanah Jawa perlahan retak, digantikan oleh suara senjata, teriakan perang, dan darah yang menodai bumi. Di tengah kekacauan itu, nama Semar mulai disebut lagi. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai pertapa, tapi sebagai sosok bijak yang selalu hadir di antara dua pihak yang bertikai. Suatu hari, dua kerajaan besar di lembah timur saling menuduh tentang batas wilayah. Pertikaian yang seharusnya kecil berubah menjadi peperangan yang menelan banyak korban. Di saat semua orang sibuk dengan amarah, seorang lelaki gemuk dengan wajah teduh berjalan ke tengah medan perang. Tak seorang pun mengenalnya. Namun langkahnya membuat prajurit yang sedang mengangkat pedang tiba-tiba berhenti. Suara angin pun seperti mengendap ketika Semar berbicara. "Apakah kalian berperang demi tanah?" katanya pelan. "Atau demi nama yang akan kalian tinggalkan?" Tak ada yang menjawab. Para prajurit saling menatap dan raja-raja di belakang mereka terdiam. Suara Semar terasa aneh, tidak keras tapi menggema ke seluruh penjuru. Lalu ia melangkah ke tanah yang menjadi rebutan, menancapkan tongkat kayunya dan berkata, "Jika tanah ini yang kalian perebutkan, maka biarkan ia memilih sendiri siapa yang berhak menjaganya." Tiba-tiba bumi bergetar. Dari dalam tanah muncul aliran air jernih, membentuk sungai kecil yang membelah dua wilayah. Air itu mengalir tenang, namun suaranya seperti nyanyian damai. Semar tersenyum lalu menatap kedua raja itu. "Lihatlah, bumi tidak memilih siapapun. Ia hanya ingin dijaga, bukan dimiliki." Kedua raja menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Mereka akhirnya berdamai. Dan sejak hari itu tanah di antara sungai itu disebut Tanah Pamomongan. Tanah yang dijaga oleh sosok tak dikenal, tapi dihormati oleh semua orang. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Semar. Di tempat lain, para bangsawan dan pendeta mulai berbisik. Siapa dia sebenarnya? Mengapa kekuatannya melebihi doa para dewa? Mereka takut, sebab dalam tawa lembut Semar tersimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ia tahu semua rahasia langit dan isi hati manusia sekaligus. Semar tidak pernah marah kepada mereka yang menuduhnya. Ia tetap tersenyum, tetap membantu siapapun yang datang dengan tulus. Tapi setiap malam saat bintang-bintang muncul, ia berbicara kepada langit dalam diam. Mengapa manusia selalu memilih jalan yang paling keras untuk menemukan damai? Suatu malam, seorang pemuda datang menemuinya. "Guru," katanya, "mengapa engkau tidak menggunakan kekuatanmu untuk menghentikan perang seluruhnya?" Semar menatapnya dengan senyum yang penuh arti.
Karena jika aku menghentikannya dengan kekuatan, manusia tidak akan belajar tentang kedamaian. Mereka hanya akan takut, dan kedamaian yang lahir dari rasa takut akan mati lebih cepat dari bunga yang mekar. Pemuda itu menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, di hadapannya bukan hanya seorang bijak, tapi juga cermin dari kebijaksanaan alam itu sendiri. Namun dari balik awan yang tinggi, para dewa mengamati semuanya dengan wajah murung. Salah satu dari mereka berbisik, ia sudah terlalu jauh mencampuri urusan manusia. Langit mulai bergetar halus, tanda bahwa pengawasan kahyangan terhadap Semar akan segera berubah menjadi penghakiman. Malam itu sunyi. Hanya suara serangga dan desir angin yang menemani Semar duduk di tepi bukit, menatap langit yang dipenuhi bintang. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang teduh. Namun di balik senyum lembut itu, tersimpan sesuatu yang tak dimengerti siapapun. Kesedihan purba yang tak memiliki asal, seolah ia telah menyaksikan ribuan dunia lahir dan hancur silih berganti. Sejak peristiwa di tanah Pamomongan, nama Semar semakin dikenal. Raja-raja datang meminta nasihat, rakyat kecil datang mencari penghiburan. Ia menjawab semuanya dengan kata-kata sederhana, penuh kasih dan makna dalam. Tapi tak seorang pun tahu, setiap kali ia menenangkan hati manusia, bagian kecil dari dirinya justru semakin terluka. Karena setiap permohonan, setiap tangis, setiap doa yang ia dengar, mengingatkannya pada sesuatu yang jauh, masa ketika ia bukan manusia. Dalam kesendiriannya, Semar terkadang berbicara kepada udara. Dulu aku tidak punya tubuh, tidak punya nama, dan tidak pernah merasa kehilangan. Tapi mengapa sekarang, setelah aku menjadi manusia, aku belajar tentang duka? Suara itu melayang, dan langit seolah mendengarnya. Bintang di atas kepalanya bergetar lembut, lalu memancarkan cahaya redup seperti menanggapi keluhannya. Di tengah perenungannya, seorang anak kecil datang menghampiri. "Kakang Semar," katanya polos, "mengapa engkau selalu tersenyum meski matamu seperti ingin menangis?" Semar menatap anak itu dengan lembut. "Karena kadang, senyum adalah doa terakhir yang bisa kuberikan pada dunia." Anak itu tidak mengerti, tapi ia duduk di samping Semar, dan bersama-sama mereka menatap langit dalam diam. Di tempat lain, di kahyangan yang tinggi, para dewa mulai membicarakan Semar. Mereka menuduhnya telah terlalu dekat dengan manusia, mengajarkan kebijaksanaan yang tidak berasal dari kitab langit. Ia membuat manusia mencintai bumi lebih dari langit, kata salah satu dewa dengan nada marah. Namun dewa guru hanya menunduk lama. Mungkin itulah yang memang seharusnya terjadi, gumamnya. Tapi tak semua setuju. Dalam bisik-bisik halus di balik tirai cahaya, para dewa mulai menyusun rencana. Kembali di bumi, Semar bangkit dari duduknya. Ia menatap lembah di bawah sana. Tempat manusia sibuk dengan kehidupannya. Betapa cepat mereka belajar membangun, tapi betapa lambat mereka belajar memahami, katanya lirih. Ia tahu, waktunya sebagai penjaga keseimbangan akan segera diuji. Langit tak akan diam melihat ia terlalu dekat dengan bumi. Malam itu, angin membawa aroma asing. Daun-daun bergetar meski tidak ada badai. Di kejauhan, kilat menyambar tanpa suara, pertanda sesuatu dari atas sana mulai bergerak. Tapi Semar tetap diam. Ia menatap petir itu dan tersenyum, seolah sudah tahu apa yang akan datang. "Jika langit ingin menguji kesetiaanku," bisiknya pelan, "biarlah. Aku sudah siap menjadi cermin bagi siapapun, entah manusia, entah dewa." Lalu ia menatap ke arah cahaya bulan yang perlahan tertutup awan. Dalam sekejap wajahnya yang tenang tampak berubah. Dari matanya memancar kesedihan yang dalam. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga cahaya lembut yang menenangkan. Seolah dua sisi dirinya, sukacita dan duka, langit dan bumi, menyatu dalam satu wajah. Dan pada malam itu, bumi mencatat sesuatu yang tidak disadari manusia. Tawa Semar mulai berubah menjadi doa.
dan air matanya menjadi kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia. Langit pagi itu tampak muram. Awan bergerak perlahan seperti menyimpan rahasia yang berat. Di tengah desa tempat Semar tinggal, kabar aneh mulai beredar. Para pendeta bermimpi melihat cahaya jatuh dari langit dan membelah bumi menjadi dua. Dalam mimpi itu, terdengar suara berkata, ketika para dewa lupa pada nurani, seorang makhluk rendah akan membawa cahaya kembali ke langit. Tidak ada yang tahu apa arti pesan itu, tapi semua orang merasa ketakutan. Semar tidak menanggapi desas-desus itu. Ia tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, membantu rakyat, menasihati yang gelisah, dan menertawakan kesedihan agar menjadi ringan. Namun di balik senyumnya, matanya mulai memancarkan kesadaran yang lebih dalam. Ia tahu nubuat itu bukan kebetulan. Itu bukan ramalan tentang masa depan, melainkan pengingat dari masa lalu yang sedang berulang. Pada suatu malam ketika hujan turun tanpa petir, Begawan Wilangon datang lagi menemui Semar. Rambutnya telah memutih, tapi sorot matanya masih sama, tajam dan haus akan kebenaran. "Wahai pamomong dunia," katanya dengan suara bergetar, "aku bermimpi tentang langit yang pecah dan cahaya yang jatuh. Dalam mimpi itu, aku melihat wajahmu di antara api dan air. Apakah nubuat itu berbicara tentang engkau?" Semar tersenyum samar. "Nubuat bukan tentang siapa," ujarnya tenang, "tapi tentang kapan manusia lupa caranya mencintai. Saat itu tiba, maka akan ada yang turun untuk mengingatkan. Jika kebetulan wajahku yang mereka lihat, itu hanya karena aku sudah lama berada di sini." Begawan Wilangon terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi dalam tatapan Semar ada batas tak kasat mata. Semacam garis halus antara yang boleh diketahui dan yang harus tetap menjadi misteri. Beberapa hari kemudian, langit di atas Jawa berubah warna. Pagi datang terlalu cepat dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Burung-burung beterbangan tanpa arah, hewan-hewan gelisah. Orang-orang berkata bumi sedang sakit. Dan di tengah kegelisahan itu, suara tawa Semar justru terdengar makin sering. Tapi kali ini, tawanya bukan untuk menghibur, melainkan untuk menenangkan dunia yang sedang takut. Anak-anak berlari mendekatinya, para ibu menatap dengan penuh harap, dan bahkan para pemimpin datang meminta petunjuk. "Apakah ini akhir dari dunia, Kiai Semar?" tanya salah satu dari mereka. Ia menatap mereka semua, lalu berkata lembut, "Bukan akhir dunia, tapi akhir dari kesombongan manusia. Langit tidak sedang marah. Ia hanya ingin kalian kembali mengingat." Saat itu petir menyambar jauh di utara. Cahaya putih membelah cakrawala, dan suara bergemuruh terdengar tanpa hujan. Di langit seolah ada celah yang terbuka sesaat. Cahaya keemasan memancar turun, membentuk lingkaran besar di atas tempat Semar berdiri. Orang-orang bersujud ketakutan, tapi Semar hanya menatap cahaya itu dengan tenang. Dalam cahaya itu, sebuah suara bergema, lembut namun mengguncang. "Engkau yang menjaga keseimbangan, kini waktumu hampir tiba." Semar menutup mata, tersenyum dan berbisik pelan, "Aku tahu, semuanya akan kembali seperti semula." Dan sejak malam itu dunia berubah perlahan. Air menjadi lebih jernih, udara lebih tenang, dan manusia mulai berbicara tentang makhluk rendah yang membawa cahaya, tanpa tahu bahwa cahaya itu masih berjalan di antara mereka. Dalam wujud seorang lelaki sederhana bernama Semar. Namun di balik langit yang tampak damai, para dewa mulai bersiap. Sebab nubuat yang telah lama mereka sembunyikan kini telah bangkit. Dan sosok yang mereka khawatirkan sejak awal telah benar-benar hidup di bumi. Langit pagi itu tak seindah biasanya. Awan menggumpal seperti dinding batu, petir berkilat tanpa suara, dan udara di kahyangan terasa berat. Para dewa berkumpul di Balairung Agung, tempat tertinggi di antara langit, di mana keputusan suci biasanya diucapkan. Di tengah ruangan melayang cahaya besar, berbentuk lingkaran, tempat Dewa Guru duduk dengan wajah muram. Suasana begitu tegang, sebab hari itu bukan sidang biasa.
Hari itu mereka hendak membahas pengadilan atas Semar. Dewa Petir melangkah maju lebih dulu. Yang mulia, suaranya keras menggema. Makhluk bernama Semar telah menodai tatanan langit. Ia mengajarkan manusia tentang kekuatan yang tak berasal dari doa kami. Ia membuat mereka percaya bahwa keseimbangan dapat dijaga tanpa memuja para dewa. Dewa angin menimpali. Benar. Karena kelicikannya manusia kini lebih memandang bumi daripada menengadah ke langit. Bila hal ini terus dibiarkan, keagungan kita akan hilang. Namun, tidak semua dewa setuju. Dewa bumi menunduk dan berbicara dengan suara pelan. Tapi tidakkah kalian lihat, sejak Semar turun manusia menjadi lebih damai. Mereka belajar bersyukur tanpa harus takut. Bukankah itu juga yang diajarkan langit? Perdebatan pun pecah. Suara keras saling bertabrakan di antara awan. Petir menyambar, angin berputar, dan sinar dari matahari terasa goyah. Tapi di tengah kekacauan itu, Dewa Guru mengangkat tangannya. Seketika semuanya terdiam. "Bawa dia kemari," katanya perlahan. Dalam sekejap, cahaya putih muncul di tengah ruangan. Dari dalamnya tampak sosok bertubuh gemuk, dengan pakaian abu-abu dan wajah penuh senyum. Semar datang tanpa rasa takut. Ia menundukkan kepala dan berkata tenang, "Salam bagi langit dan semua yang menjaganya." Suara itu membuat ruangan bergema lembut, seperti doa yang tak perlu kata. Dewa Petir menghentakkan tongkatnya. "Kau berani datang dengan senyum. Tidakkah kau sadar apa yang telah kau lakukan?" Semar menatapnya lembut. "Aku hanya menjaga apa yang mulai goyah. Bila keseimbangan dunia retak, siapa yang akan menahannya?" "Bukan urusanmu," bentak Dewa Petir. "Manusia harus belajar dari kekuasaan kami." Semar terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin itulah masalahnya. Kalian ingin manusia belajar dari kekuasaan, bukan dari kasih." Kata-kata itu menusuk hati para dewa. Dewa angin menunduk, Dewa bumi memejamkan mata. Namun Dewa Petir semakin marah. "Kau menghina langit," Semar menggeleng. "Tidak, aku hanya mengingatkan. Aku tidak pernah datang untuk menjatuhkan, hanya untuk mengembalikan yang hilang." Dewa Guru berdiri dari singgasananya. Matanya memancarkan cahaya lembut namun tajam. "Semar," katanya, "kau melampaui batas antara langit dan bumi. Tapi aku ingin mendengarmu sekali lagi. Mengapa kau melakukannya?" Semar menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Karena langit telah terlalu tinggi dan bumi terlalu jauh untuk menggapainya. Aku hanya ingin keduanya kembali bersentuhan, agar manusia tak lupa bahwa doa dan kehidupan berasal dari sumber yang sama." Balairung sunyi, bahkan angin pun berhenti berhembus. Tak seorang pun berani berbicara, karena dalam kata-kata sederhana itu, mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kebenaran yang terlalu murni untuk ditolak. Namun bagi sebagian dewa, kebenaran itu terasa seperti ancaman. Dan di sanalah keputusan besar mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang akan mengguncang keseimbangan antara langit dan bumi. Di luar sana, di dunia manusia, angin tiba-tiba berhenti. Hewan-hewan resah dan cahaya matahari meredup. Karena pada hari itu, langit baru saja memutuskan untuk mengadili penjaga nurani dunia. Balairung kahyangan masih sunyi. Para dewa berdiri di sekeliling Semar. Wajah mereka tegang, mata berkilat antara marah dan bingung. Cahaya dari langit atas menyorot tubuh Semar, membuat bayangannya terbentang panjang di lantai cahaya. Dalam keheningan itu, Dewa Guru akhirnya berbicara, "Semar, engkau telah dituduh melampaui batasmu. Engkau menanam benih pengetahuan pada manusia yang seharusnya hanya dimiliki langit. Apakah engkau mengakui perbuatanmu?" Semar menatap Dewa Guru tanpa rasa takut. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata dengan suara yang tenang namun mengguncang, "Aku tidak menyangkal, tapi aku juga tidak menyesal." Kata-kata itu membuat ruangan bergetar. Dewa Petir mengangkat tongkatnya, siap memanggil kilat. Namun Dewa Guru menahan dengan tangannya, memberi isyarat agar semua diam. "Jelaskan, Semar," ujar Dewa Guru dengan nada berat. "Mengapa engkau melanggar hukum langit?" Semar tersenyum tipis.
Aku tidak melanggar, aku hanya mengingatkan. Langit menciptakan manusia bukan untuk memuja semata, tapi untuk mencintai. Tapi sekarang, bahkan para dewa lupa bagaimana caranya mencintai. Mereka hanya ingin disembah, bukan dimengerti. Ruangan mendadak bergemuruh. Dewa angin berteriak, "Kau menghina langit dengan kata-katamu." Namun Semar tetap tenang. "Aku tidak menghina," katanya, "aku hanya menegur. Sebab yang lebih berbahaya dari dosa adalah kesombongan atas kesucian." Kalimat itu membuat semua dewa terdiam. Cahaya di sekeliling balai rung berkedip, seolah langit sendiri sedang menahan napas. Dewa Guru menatap Semar lama. Dalam tatapan itu ada kemarahan sekaligus rasa hormat. "Engkau berbicara seperti tahu segalanya, Semar. Siapa engkau sebenarnya?" Pertanyaan itu menggema hingga ke sudut langit. Semar menunduk perlahan. Suaranya pelan, namun menembus setiap hati yang mendengarnya. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah cermin. Ketika cahaya lupa pada gelap, dan gelap lupa pada asalnya, aku muncul untuk mengingatkan bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama." Seketika, cahaya di langit berubah warna. Dari putih suci menjadi keemasan, lalu perlahan meredup menjadi abu-abu. Para dewa saling berpandangan, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dewa Petir berbisik dengan nada takut, "Apakah ini tanda kemarahan yang tak bernama?" Tapi Dewa Guru justru menatap Semar lebih dalam. "Engkau berbicara seolah lebih tua dari langit itu sendiri," katanya dengan suara bergetar. Semar tersenyum lembut. "Usia bukan diukur dari waktu, melainkan dari ingatan. Dan aku mengingat masa ketika cahaya pertama belum sempat menyebut dirinya terang." Kata-kata itu menghantam seperti petir. Para dewa menunduk, sebagian bergetar, sebagian lainnya meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Dalam kalimat itu mereka merasakan sesuatu yang jauh melampaui wujud mereka. Kesadaran tentang asal yang telah lama mereka lupakan. Dewa Guru menatap Semar dengan campuran kagum dan takut. "Kalau begitu," katanya pelan, "apakah engkau datang untuk menggantikan para dewa?" Semar menggeleng pelan. "Tidak, aku datang untuk mengingatkan mereka tentang asal." Dan ketika kata-kata itu diucapkan, petir menyambar dari segala arah. Langit berguncang hebat. Suara gemuruh bergema ke seluruh penjuru semesta. Namun Semar tetap berdiri diam dengan senyum yang tenang. Ia tahu, saat itu langit tidak sedang marah, langit sedang menangis. Sementara di bumi, manusia tiba-tiba merasa angin berhenti, dan hati mereka terasa damai tanpa sebab. Karena di Kahyangan untuk pertama kalinya, kebenaran diucapkan bukan oleh dewa, tetapi oleh penjaga nurani dunia. Petir menyambar tanpa suara. Langit berguncang dan balai rung Kahyangan bergetar seakan hendak runtuh. Para dewa menutup wajah mereka dari cahaya yang terlalu terang untuk ditatap. Semar berdiri di tengah-tengahnya. Tubuhnya dilingkupi sinar putih yang berpendar lembut, tapi kuat seperti matahari pagi. Suaranya berubah. Tidak lagi seperti manusia, melainkan gema yang berasal dari setiap arah, menembus hati dan ruang sekaligus. "Langit tidak retak karena murka," ucap Semar dengan suara yang tenang namun mengguncang, "tetapi karena lupa akan keseimbangannya sendiri." Cahaya di sekelilingnya memancar lebih kuat. Dari tubuhnya keluar kilau halus berwarna perak, menyebar seperti kabut ke seluruh ruang sidang. Ketika kabut itu menyentuh para dewa, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Bukan panas, bukan dingin, tapi getaran yang membuat dada mereka penuh dengan rasa haru. Mereka merasakan kesedihan, kasih sayang, dan cinta yang tulus dalam satu waktu. Emosi yang selama ini terkunci di dalam kekuasaan mereka, seolah dibuka kembali oleh kehadiran Semar. Dewa Petir yang tadi marah kini berlutut, suaranya parau. "Makhluk apa engkau sebenarnya?" Semar memandangnya, dan cahaya di matanya berpendar lembut. "Aku bukan makhluk, aku bukan pula dewa. Aku adalah napas di antara keduanya. Aku lahir dari kehendak keseimbangan, bukan dari penciptaan yang tunggal."
langit bergemuruh. Dari balik awan muncul kilatan yang membentuk simbol cahaya, lambang asal mula kehidupan. Dewa Guru berdiri dengan tangan gemetar. Apakah engkau yang disebut sebagai bayang cahaya, entitas yang ada sebelum kami? Semar tidak menjawab. Ia hanya menutup mata dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi cahaya murni. Tidak lagi berbentuk manusia, tidak lagi memiliki rupa, hanya cahaya putih yang memancar ke segala arah, menembus dinding langit dan sampai ke bumi. Di dunia manusia, orang-orang melihat langit tiba-tiba membelah. Cahaya besar turun perlahan seperti tirai lembut yang menutupi gunung dan laut. Hewan-hewan berhenti bergerak, air sungai berkilau, dan semua yang hidup menunduk tanpa tahu mengapa. Mereka hanya tahu sesuatu yang suci sedang menatap mereka dari langit. Sementara di kahyangan, para dewa meneteskan air mata. Mereka tidak sedang melihat keajaiban. Mereka sedang menyaksikan asal mula mereka sendiri. Dalam cahaya itu, mereka melihat bayangan ketika waktu pertama kali dimulai. Ketika tidak ada atas dan bawah, tidak ada nama dan bentuk. Hanya kesadaran murni yang menebar kasih. Semar kemudian berbicara lagi. Suaranya kini bergema seperti doa. Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku datang untuk mengingatkan bahwa segala yang dicipta akan kembali pada keseimbangan yang sama. Setelah kata-kata itu, cahaya Semar perlahan meredup. Ia menunduk, lalu membuka matanya yang kini tampak seperti dua bintang kecil. Aku telah melihat cinta menjadi hukum pertama. Tapi ketika cinta diganti oleh kekuasaan, langit menjadi buta. Aku hanya membuka matanya kembali. Dewa Guru berjalan mendekat, suaranya bergetar penuh rasa hormat. Kau telah menunjukkan pada kami hal yang terlupakan. Semar menatapnya lembut. Tidak, kalian hanya baru saja mengingat. Cahaya terakhir dari tubuhnya menyebar ke seluruh langit, menghapus batas antara surga dan bumi untuk sesaat. Dan pada momen itu, langit menangis, bumi bergetar, dan semesta bernafas bersama. Karena keseimbangan telah kembali diingat oleh asalnya sendiri. Namun dari keheningan itu muncul kesadaran baru. Jika kebenaran setinggi itu telah diungkap, maka dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan di kahyangan, keputusan terakhir mulai dibentuk. Keputusan tentang nasib sang penjaga nurani yang telah menyingkap rahasia langit. Setelah cahaya Semar meredup, langit menjadi hening seperti baru saja kehilangan napasnya sendiri. Para dewa masih berdiri terpaku di tempatnya. Tubuh mereka gemetar bukan karena takut, melainkan karena kebingungan yang tak dapat dijelaskan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam kitab langit manapun. Cahaya yang berbicara tentang kasih, bukan kekuasaan. Namun di tengah keheningan itu, sebuah getaran lembut mengguncang kahyangan. Dari langit tertinggi, muncul sosok agung yang jarang sekali turun ke Balairung. Sosok itu memancarkan sinar keemasan yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Semua dewa segera berlutut. Tidak ada yang berani menatapnya secara langsung, sebab ia adalah dewa tertinggi, sang sumber dari segala kesadaran langit. Dengan langkah pelan namun pasti, dewa tertinggi berjalan mendekati Semar, yang kini masih berdiri dalam bentuk manusia. Dengan mata bersinar lembut dan tubuh sederhana. Ia menatapnya lama, kemudian bertanya dengan suara yang terdengar seperti gema alam semesta. Apakah engkau tahu siapa dirimu sebenarnya, Semar? Semar menunduk dalam, lalu menjawab dengan nada rendah. Aku tidak tahu nama asliku. Aku hanya tahu bahwa aku ada. Sebelum segala sesuatu mulai disebut ada. Senyum tipis muncul di wajah dewa tertinggi. Benar, katanya perlahan, karena engkau bukan makhluk ciptaan, Semar. Engkau adalah hati dunia, bagian dari kesadaranku yang turun untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Suara itu mengguncang seluruh kahyangan. Para dewa menunduk lebih dalam. Sebagian meneteskan air mata, sebagian lagi bergetar karena malu. Dewa petir yang sebelumnya menuduh Semar kini berlutut dan berbisik, ampunilah kebutaan kami. Tapi Semar hanya menatap mereka lembut.
Tidak ada yang perlu diampuni, katanya. Kebodohan bukan dosa, selama masih mau belajar dari cahaya. Dewa Guru mendongak, suaranya gemetar. Mengapa engkau menyembunyikan jati dirimu selama ini, wahai hati dunia? Semar menatap ke arah bumi di bawah sana. Karena jika aku datang sebagai cahaya, manusia akan memujaku. Tapi jika aku datang sebagai manusia, mereka akan mendengarkanku. Kalimat itu membuat dewa tertinggi terdiam lama. Di wajahnya muncul ekspresi haru, seolah menyadari sesuatu yang telah lama ia lupakan. Engkau benar, ucapnya akhirnya. Bahkan langit pun perlu diajari tentang rendah hati. Engkau bukan dewa, bukan manusia. Engkau adalah jembatan antara keduanya. Langit bergetar lembut bukan karena marah, tapi karena haru. Cahaya turun dari langit atas, melingkupi Semar seperti pelukan hangat. Dewa tertinggi berkata dengan suara lirih, namun menggema ke seluruh penjuru alam. Mulai hari ini, engkau tidak akan lagi disebut makhluk. Engkau adalah penjaga nurani yang akan hidup di bumi untuk mengingatkan dunia tentang kasih dan kesederhanaan. Semar menunduk dalam-dalam. Aku menerima bukan sebagai tugas, tapi sebagai bagian dari diriku. Dan dengan itu, cahaya di langit perlahan meredup, menandakan berakhirnya sidang langit. Namun sebelum dewa tertinggi pergi, ia menatap Semar sekali lagi dan berkata, "Jika suatu hari dunia kembali gelap, tawa dan air matamu akan menjadi tanda bahwa hati dunia masih berdenyut." Semar tersenyum. Selama manusia masih bisa mencintai tanpa pamrih, dunia tidak akan pernah mati. Langit kemudian menutup dirinya kembali, dan Semar menatap ke arah bumi. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Karena setelah kebenaran terungkap, kini tibalah saatnya ia kembali. Bukan sebagai dewa, melainkan sebagai pengasuh bagi hati manusia itu sendiri. Setelah sidang langit berakhir, Semar menatap bumi di bawah sana dengan senyum lembut yang nyaris sendu. Ia tahu tugasnya di kahyangan telah selesai. Namun panggilannya di dunia baru saja dimulai. Langit telah memahami kembali arti kasih, tapi manusia masih terus mencari makna hidup di tengah nafsu dan pertikaian. Dengan langkah perlahan, Semar menundukkan kepala, dan cahaya lembut yang mengelilinginya perlahan memudar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan manusia biasa, gemuk, hitam manis, berwajah lucu, tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan kebijaksanaan yang bahkan para dewa pun tak sepenuhnya pahami. Ketika ia turun ke bumi, tanah menyambutnya seperti sahabat lama. Angin berhembus tenang, pepohonan bergoyang pelan, dan burung-burung berkicau lembut seakan tahu bahwa penjaga dunia telah kembali. Ia berjalan tanpa alas kaki, melintasi sawah dan sungai, menyapa siapapun yang dijumpainya dengan tawa yang menenangkan hati. Tak ada yang mengenali siapa dia sebenarnya, tapi semua orang merasa damai ketika berada di dekatnya. Di sebuah desa kecil yang baru saja pulih dari perang, Semar mulai menetap. Ia membantu rakyat menanam padi, mengobati yang sakit, dan mendamaikan mereka yang berselisih. Orang-orang memanggilnya dengan penuh hormat, Kiai Semar. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi semua setuju bahwa ia bukan orang biasa. Dalam setiap nasihatnya, terkandung kejujuran yang sederhana namun menembus jiwa. Suatu sore, seorang pemuda datang menemuinya. "Kiai," katanya, "mengapa engkau mau hidup di antara kami, padahal engkau tahu manusia sering berbuat salah?" Semar menatap pemuda itu dengan mata lembut. Karena kesalahan adalah bagian dari belajar, nak. Langit pun pernah sombong sebelum ia mengenal cinta. Pemuda itu terdiam, lalu menunduk dalam rasa hormat. Ia belum pernah mendengar kata-kata sesederhana itu, namun begitu menenangkan. Hari-hari berlalu, dan nama Kiai Semar makin dikenal di seluruh tanah Jawa. Para ksatria datang meminta nasihat tentang peperangan dan kepemimpinan. Para raja mengundangnya untuk berdiskusi tentang keadilan dan kekuasaan, tapi Semar selalu menolak duduk di singgasana. Ia lebih memilih duduk di tanah bersama rakyat kecil sambil menertawakan dunia yang terlalu sibuk mengejar kehormatan. Dalam setiap tawa dan ucapannya,
ada pelajaran yang tak tertulis. Jangan tinggikan dirimu karena pakaian, karena tanah tempat kau berdiri pun tidak mengenal kebangsawanan, ujarnya suatu hari. Bagi banyak orang, kata-kata Semar terasa seperti cermin, sederhana, tapi memantulkan wajah sebenarnya dari hati mereka. Namun di balik kesederhanaan hidupnya, Semar tahu bahwa kedamaiannya tidak akan berlangsung selamanya. Ia merasakan angin perubahan bertiup pelan. Dunia manusia akan terus berputar, dan setiap kali kekuasaan mulai mengaburkan nurani, ia harus kembali mengingatkan. Tapi kali ini ia memilih caranya sendiri. Bukan dengan cahaya, bukan dengan petir, melainkan dengan tawa dan kesabaran. Pada malam hari ketika bulan menggantung di langit dan desa tertidur, Semar menatap ke atas dengan pandangan damai. "Aku telah kembali, Bapa Langit," bisiknya lembut. Bukan untuk mengajar, tapi untuk menemani mereka berjalan. Dan di langit yang jauh, seberkas cahaya tipis berpendar sebentar. Seolah kahyangan tersenyum, menyambut keputusan itu dengan penuh restu. Semar menutup matanya, tertidur di bawah pohon besar, dengan senyum yang menandakan satu hal, bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu bersinar terang. Kadang ia bersembunyi dalam kesederhanaan yang membuat dunia tetap seimbang. Pagi di Tanah Jawa terasa hangat dan damai. Di desa tempat Kiai Semar tinggal, anak-anak berlari di jalan tanah, para petani bekerja di sawah sambil bersenandung, dan suara tawa menggema dari gubuk kecil di tepi hutan. Dari situlah Semar mengajarkan kebijaksanaan, bukan dengan kitab, bukan dengan khutbah, melainkan dengan cerita, senda gurau, dan tawa yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Bagi rakyat, Kiai Semar bukan hanya guru. Ia seperti ayah yang selalu tahu cara menenangkan hati anak-anaknya. Tak ada jarak antara dirinya dan siapapun. Ia bisa bercanda dengan pengemis, tapi juga menasihati raja dengan cara yang halus dan lucu. Saat ia berbicara, orang-orang tidak merasa digurui, mereka justru tertawa. Namun di dalam tawa itu, ada sesuatu yang menusuk hati, kebenaran yang lembut, tapi tak bisa disangkal. Suatu hari, dua orang pemuda datang padanya. Mereka berselisih karena berebut sebidang tanah warisan. Wajah mereka merah, tangan mengepal. Semar hanya tertawa kecil, lalu duduk di antara mereka. "Kalian tahu," katanya sambil menunjuk ke tanah. "Tanah ini sudah ada sebelum kalian lahir, dan akan tetap di sini setelah kalian mati. Lalu mengapa kalian berdebat seolah kalian yang memilikinya?" Kedua pemuda itu terdiam, kemudian menunduk malu. "Jadi siapa yang berhak memilikinya, Kiai?" tanya salah satunya. Semar tersenyum. "Yang berhak adalah mereka yang mampu menjaga, bukan mereka yang hanya ingin memiliki." Kalimat itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi pepatah yang diingat rakyat selama berabad-abad. Banyak yang mulai menyebut Semar sebagai guru tanpa kitab, karena ajarannya hidup di tengah tawa dan kesederhanaan. Ia tak pernah menulis apapun, tapi kata-katanya hidup di hati banyak orang. Namun bagi Semar, semua itu bukan tentang nama atau kehormatan. Ia tahu, kebijaksanaan yang sejati bukan untuk diagungkan, melainkan untuk digunakan. Karena itu ia sering berkata, "Ilmu yang membuatmu merasa tinggi adalah kebodohan yang belum selesai." Di antara rakyat, kehadiran Semar seperti mata air di tengah musim kemarau. Orang yang datang padanya selalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Bahkan mereka yang awalnya datang dengan kemarahan, akhirnya pergi dengan senyum di wajah. Ia tak pernah memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya memberi cermin, agar manusia bisa melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Suatu malam ketika desa terlelap, seorang raja muda datang dengan pakaian sederhana. Ia berlutut di depan Semar dan berkata lirih, "Aku punya segalanya, kekuasaan, harta, pasukan. Tapi jiwaku terasa kosong. Apa yang harus kulakukan?" Semar menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Jika engkau ingin mengenal dirimu, duduklah bersama rakyatmu tanpa mahkota. Karena di saat itu, engkau akan tahu siapa yang sesungguhnya sedang kau pimpin, mereka atau dirimu sendiri." Raja muda itu menangis, mencium tangan Semar,
lalu pergi dengan langkah yang ringan. Dan setelah malam itu, kerajaan yang ia pimpin berubah menjadi tempat damai, di mana kekuasaan dijalankan dengan kasih. Di balik semua itu, Semar hanya tersenyum. Ia tahu ajarannya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari hati dunia yang berbicara lewat dirinya. Setiap tawa, setiap kata, setiap nasihat yang ia ucapkan adalah gema dari keseimbangan itu. Keseimbangan antara langit yang bijak dan bumi yang rendah hati. Dan dalam kesunyian malam yang penuh bintang, Semar berbisik, "Jika suatu hari tawa ini berhenti, semoga manusia masih ingat bahwa di balik setiap senda gurau ada doa yang sedang menyembuhkan dunia." Tahun demi tahun berlalu, desa tempat Kiai Semar tinggal kini tumbuh menjadi wilayah makmur. Sungai mengalir jernih, sawah menghijau, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Tak ada istana megah, tak ada perintah keras, namun semua orang saling menghormati, seolah mereka terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh satu sosok sederhana, Semar. Namun tak semua orang yang datang kepadanya pernah melihat wujudnya secara langsung. Banyak hanya mendengar kisah tentang lelaki gemuk berwajah lucu yang bisa membuat orang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Ada yang berkata ia manusia suci, ada yang bilang ia roh penjaga. Bahkan ada pula yang meyakini ia jelmaan bumi itu sendiri. Tapi bagi mereka yang pernah duduk di dekatnya, mendengar kata-katanya dan melihat matanya yang penuh kasih, mereka tahu satu hal: Semar bukan untuk disembah, melainkan untuk diingat. Setiap kali musim panen tiba, para petani berkumpul di tengah sawah dan mengenang ajaran-ajarannya. Mereka tertawa sambil mengucapkan petua yang diajarkan Semar. Siapa yang menanam dengan hati akan menuai dengan cinta. Anak-anak menirukan gaya bicaranya dengan riang, tanpa tahu bahwa di balik tawa polos itu tersembunyi makna yang dalam, bahwa tawa adalah bentuk doa yang paling jujur. Suatu malam, seorang pendeta muda berjalan jauh untuk mencari petunjuk hidup. Ia menempuh gunung dan lembah, dan akhirnya tiba di gubuk kecil yang konon dulu menjadi tempat tinggal Semar. Di sana, ia hanya menemukan abu dupa, sebuah tongkat kayu tua, dan di atasnya terukir kata-kata, "Kebenaran tidak butuh singgasana." Ia hidup di hati yang berani tertawa walau dunia menangis. Pendeta itu meneteskan air mata. Ia sadar, ajaran Semar bukan untuk dihafal, melainkan untuk dijalani. Dan sejak malam itu, ia meninggalkan pakaian kebesarannya, memilih hidup di antara rakyat, menebarkan cinta tanpa mengharap nama. Dari dialah ajaran Semar mulai menyebar ke pelosok negeri. Lama-kelamaan kisah tentang Kiai Semar berubah menjadi legenda. Dalam setiap lakon wayang, ia muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai suara nurani yang menegur dengan lelucon, menasihati dengan tawa. Di balik tubuhnya yang tampak lucu, tersembunyi kebesaran yang tak terlukiskan. Orang-orang tidak menyadari bahwa setiap kali mereka menertawakan tokoh Semar di panggung wayang, sebenarnya mereka sedang menertawakan diri mereka sendiri. Ego, keserakahan, dan kebodohan yang ia cerminkan dengan lembut. Dan di setiap akhir pertunjukan, ketika dalang menunduk memberi penghormatan, penonton akan terdiam sejenak. Ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara kagum dan haru. Karena mereka tahu, meski lakon telah usai, suara Semar masih menggema di hati mereka. Jadilah rendah tanpa harus merasa kecil, jadilah kuat tanpa harus menindas. Ajarannya hidup bukan dalam kitab, tapi dalam perilaku sehari-hari rakyat Jawa, dalam cara mereka menatap hujan, dalam cara mereka menahan marah, bahkan dalam cara mereka tertawa di tengah kesulitan. Semar telah menjadi roh kebijaksanaan yang tak lagi membutuhkan bentuk. Dan di suatu tempat yang tak dapat dilihat mata, di antara hembusan angin senja, terdengar tawa lembut yang pernah menggetarkan langit. Tawa yang tak lagi sekadar bunyi, melainkan denyut kehidupan itu sendiri. Waktu terus berjalan, generasi berganti, kerajaan tumbuh dan runtuh, dan dunia perlahan berubah menjadi tempat yang asing.
manusia semakin sibuk mengejar kekuasaan, lupa pada kedamaian yang dulu dijaga dengan tawa dan kesederhanaan. Langit tidak lagi secerah dulu, bumi terasa lelah. Di antara hiruk-pikuk zaman yang penuh keserakahan, nama Kiai Semar hanya tinggal cerita, legenda yang dibisikkan para tetua kepada anak-anak sebelum tidur. Namun konon, setiap kali dunia mendekati batas ketidakseimbangannya, tanda-tanda lama akan muncul kembali. Tanah akan retak tanpa gempa, air sungai akan berputar melawan arah, dan langit akan berwarna merah sebelum fajar. Pada saat-saat itulah, tawa yang dulu pernah mengguncang langit akan kembali terdengar, bukan dari kahyangan, bukan pula dari panggung wayang, melainkan dari hati manusia yang mulai sadar akan kesalahannya. Suatu malam, di sebuah desa yang dilanda kekeringan, seorang anak kecil duduk di bawah pohon besar sambil menatap bulan. Ia lapar, namun masih berusaha tersenyum pada ibunya yang sedang menangis karena tak bisa memberi makan. "Ibu, jangan sedih," katanya pelan. "Aku dengar, Kiai Semar bisa membuat hujan turun hanya dengan tertawa." Ibunya tersenyum getir. "Itu hanya dongeng, Nak." Anak itu menatap langit dan berkata dengan polos, "Kalau begitu biar aku yang mencoba." Lalu ia tertawa, meski perutnya kosong. Dan saat tawa kecil itu pecah di udara malam yang sunyi, angin berembus lembut untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Awan mulai bergerak, dan tak lama kemudian, hujan turun perlahan. Orang-orang keluar dari rumah, menengadah dengan mata berkaca-kaca. Di antara suara hujan, mereka mengira mendengar sesuatu, tawa lembut, dalam dan damai, yang datang entah dari mana. Di tempat lain, di antara reruntuhan kota yang dipenuhi keserakahan dan perang, seorang lelaki tua duduk termenung. Ia pernah menjadi raja, kini hanya pengembara. Dalam kesunyian, ia mendengar suara tawa yang sama. Suara itu menembus kerasnya dunia, mengingatkannya pada masa ketika manusia masih punya hati. Ia meneteskan air mata, lalu berbisik, "Apakah itu engkau, Semar?" Dan malam itu, langit bersinar lembut seperti dulu kala. Dalam hembusan angin seolah terdengar jawaban, "Aku tidak pernah pergi, aku hanya menunggu kalian ingat." Sejak saat itu, dunia mulai berubah perlahan. Orang-orang mulai berbagi tanpa pamrih, mulai tertawa bersama di tengah kesulitan, dan mulai memahami bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat hidup bermakna. Tidak ada yang pernah melihat Semar lagi, tapi banyak yang bersumpah mereka merasakan kehadirannya di saat-saat paling sunyi, dalam tawa anak kecil, dalam air mata seorang ibu, atau dalam doa yang keluar tanpa suara. Waktu pun terus berjalan, tapi tawa Semar tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi bagian dari napas dunia, dari denyut bumi, dari setiap hati yang masih berani mencintai meski disakiti. Dan di akhir zaman, ketika manusia kembali melupakan nurani, legenda mengatakan bahwa tawa itu akan terdengar lagi, bukan untuk menegur, tapi untuk membangunkan. Karena selama masih ada cinta di bumi, Kiai Semar tidak pernah mati. Dia hanya tertawa di tempat yang tak bisa dijangkau oleh keserakahan manusia.